kan bahwasanya harus kedua belah pihak ini mengakui wan prestasi. Jangan leasing yang mengatakan oh ini sudah wan prestasi. Iya. Ya, jadi kalau sudah begitu, kalau kita tidak menandatangani itu berarti unit tidak bisa sebenarnya tidak bisa ditarik secara paksa. Secara paksa, makanya yang paling penting surat dalam bentuk apapun tidak boleh ditandatangani kalau di jalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Dialektika Hukum. Kembali lagi dengan saya Reski Hadianti Fadilah di podcast Dialektika Hukum. Di sini saya akan mengingatkan lagi bahwa podcast kita akan membahas mengenai isu-isu terkini di dalam masyarakat, kita lihat dalam perspektif hukum dan mengenai kebijakan hukum itu sendiri. Nah teman-teman, sekarang kembali lagi kita di episode ke-7. Terakhir kita buat podcast udah cukup lama ya. Kita kembali lagi sekarang di episode 7. Nah, untuk topik kita kali ini, kita akan berusaha untuk mengangkat topik mengenai fidusia. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih fidusia itu apa? Nah, saya jelasin dulu sedikit ya. Fidusia itu adalah pengalihan hak atas benda bergerak yang dimana pengalihan itu hanya berlaku terhadap bendanya, namun kepemilikan atas benda itu tetap dikuasai oleh pemilik dari benda tersebut. Nah, untuk menjelaskan ini lebih lanjut, sudah datang di dalam podcast kita hari ini seorang narasumber, yaitu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, Bang Elias Bere SH. Ya udah SH ya Bang sekarang. Sudah dong. Ya, beliau juga kita santai aja Bang ngomongnya. Santai aja. Ya, Bang Elias ini juga udah jadi advokat nih teman-teman, keren banget. Inspiratif banget untuk kita semua, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum UMI. Bang, gimana kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Gimana? Bagaimana Rizky, sehat? Oh iya, alhamdulillah sehat juga. Pandemi ini gimana Bang? Selama pandemi ini kegiatannya kayak gimana? Kegiatan saya sebagai advokat, sebenarnya saya kantor hukum ada 3 kita. 2 satu di Bekasi, Jalan Ujung Aspal. Kebetulan rekan-rekan satu profesi saya adalah Peradin itu Persatuan Advokat Indonesia. Kami kantor hukum bersama itu di Kerawang 1. Ya, jadi ya banyaklah kasus, setiap hari selalu ada aja banyak kasus kita. Oh, jadi pandemi ini tidak mengganggu produktivitas Abang ya? Ya tidak, karena ada kalau kita tempuhnya hanya mediasi kan tidak melibatkan seperti kepolisian, penyidik ataupun pengadilan gitu. Jadi orang konsultasi kepada kita menyampaikan pendapat hukum, lalu dia memberi kuasa kepada kita akan langsung somasi atau kita langsung mengundang orang yang menjadi yang bermasalah dengan klien kita ini untuk dikonfrontir perkaranya seperti ini, bukti-bukti yang dimiliki ini, dan mau menyelesaikannya seperti apa gitu. Seperti itu teman-teman ya, gambaran ya kalau mau jadi advokat. Nanti bisa tanya lebih lanjut mengenai gimana sih profesi advokat ke Bang Bere di sesi lainnya. Nah, tapi untuk sesi kita kali ini ya Bang, kita akan spesifik bahas terkait fidusia sendiri. Nah, pertama saya mau nanya dulu nih Bang, Abang kenapa sih tertarik dengan isu ini fidusia? Oh ya, kalau fidusia ini kan emang saya masih zaman mahasiswa juga sudah bergelut di bidang itu. Artinya bahwa saya sudah secara pengalaman, saya sudah ada pengalamannya di bidang itu. Yang kedua, fidusia ini adalah sering terjadi di masyarakat. Ya seperti penarikan paksa dan juga penarikan di jalan. Itu kan satu hal yang sangat mengganggu ya. Yang pertama mengganggu aktivitas lalu lintas. Betul. Yang kedua mengganggu debitur juga. Mengganggu jadi haknya tidak nyaman dia Betul. dalam menggunakan kendaraan itu karena Betul. sudah telat dan sebagainya, dia di jalan dikejar-kejar. Ini kan satu hal yang menurut saya harus dibahas dan masyarakat harus mengetahui itu. Jadi tidak perlu takut soal
satu benda yang difidusiakan. Gitu. Iya. Nah itu kan realitasnya seperti itu ya Bang. Tapi kalau pengertian dari fidusia itu sendiri, menurut Abang gimana Bang? Ya, kalau fidusia itu sendiri asal katanya memang dari bahasa Latin, yaitu dari kata fides, artinya kepercayaan. Nah, kepercayaan berarti, nah kalau dalam prakteknya kan di lapangan itu rata-rata kan katakanlah nih kan secara sederhananya kan debitur mau yang sebuah mobil, katakanlah mobil, dia datang ke showroom, dia melihat, tapi dia uangnya nggak ada, lalu dibiayai secara fidusia oleh leasing. Jadi leasing itulah yang membayar full langsung lunas kepada dealer ya, yang pemilik mobil. Lalu ya nasabah kan nanti mengangsurnya kepada leasing itu. Iya, betul. Nah, secara sederhananya begitu. Nah, kalau secara pengertiannya seperti dalam undang-undang fidusia itu kan pengalihan hak ya atas satu benda. Artinya di dalam benda itu tetap atas nama pemiliknya adalah debitur. Ya, kreditur hanya jaminan fidusianya adalah BPKB-nya itu. Nah, BPKB-nya itu sebelum lunas itu belum bisa diberikan gitu kan kepada nasabah. Maka hal itu dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia yang berbunyinya kan pengalihan hak ya kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya, yaitu krediturnya itu ya, lembaga pembiayaan debitur. Pemilik bendanya kan debitur. Namun hak miliknya tetap di kreditur. Ya, hak milik penguasaannya dalam debitur yang tetap memakai itu hanya dijaminkan secara fidusia tadi, karena fidusia itu adalah kepercayaan. Artinya melalui tahap demi tahap kan leasing itu punya yang namanya surveyornya sudah survei, datanya masuk di yang namanya credit analysis. Credit analysis ini menganalisis nih, dari segi gajinya sekian, nilai mobilnya harga sekian, nanti tiap bulannya akan lancar atau tidak. Iya, betul. Ya, jadi di analisis ada syarat, tetap harus ada syarat tertentu. Ada syaratnya, makanya tugas daripada kredit analisis itu menganalisis layak atau tidak orang ini mengajukan diberi kredit dalam jaminan fidusia. Iya, betul. Ya, kalau layak maka di ACC ya nanti turun. Kalau di leasing itu namanya PO itu purchasing order ya. Purchasing order yang sudah turun berarti secara sah itunya kredit itu dibiayai oleh leasing, iya. Begitu. Jadi secara umum manfaat dari jaminan fidusia ini memberi kepastian hukum sebenarnya Bang untuk para debitur dan kreditur itu sendiri gitu ya Bang? Iya benar, ya menjamin kepastian hukum ya dari segi perikatannya. Iya. Ya, jadi mengikat para pihak tadi, pihak itu antara kreditur dan debitur. Iya betul. Gitu. Kalau untuk misalnya lembaga pembiayaan gitu, misalnya leasing, apakah semua leasing itu sudah mendaftarkan jaminan fidusianya atau gimana Bang? Nah, kalau dulu pengalaman saya, karena saya ini sebelum kuliah hukum di sini pernah kerja di leasing juga. Menurut pengalaman saya kebanyakan leasing itu jarang mendaftarkan. Kalau untuk mobil ya, untuk motor maksudnya. Ya kalau di motor itu paling setelah masalah baru didaftarkan. Setelah penarikan dari bukan setelah penarikan bahwa unit ini adalah sulit untuk ditarik karena orangnya latar belakangnya dia adalah ormas atau latar belakangnya dia adalah anggota. Nah,
Karena kalau anggota dan ormas kan pasti menanyakan terlebih dahulu mana bukti pendaftaran fidusianya. Nah, iya betul. Nah, dia menanyakan dulu legal standing daripada debt collector ataupun yang dikuasa oleh perusahaan untuk menarik unit itu. Yang dia tanyakan kan itu. Nah, ada yang menanyakan seperti itu, leasing itu baru mendaftarkan nanti lewat tim legalnya nanti daftarkan ke notaris untuk didaftarkan ke kantor fidusia. Iya. Tapi itu kebanyakannya seperti itu. iya betul. Nah, sebagian sih ada yang langsung daftar karena langsung daftar gitu kan biayanya mahal. Lalu dikenakan juga kepada nasabah juga. Betul. Berarti kalau misalnya leasing atau lembaga pembiayaan tertentu sudah mendaftarkan jaminan fidusia, maka si nasabah atau debitur itu harus membayar jaminan fidusia dulu ya, Bang. Misalnya kalau ingin mengajukan kredit. Itu kan sudah termasuk dalam itu. Kalau itu jaminan fidusia itu kan didaftarkan oleh ini kreditur, dalam hal ini leasing. Jadi kalau memang dia ingin unit yang dikredit ini didaftarkan menjadi jaminan fidusia, maka angsurannya nanti angsurannya pasti ditambah berbeda, mungkin ya. Masuk dalam itu. Berarti masuk di tambahan angsuran bukan di DP awal mungkin ya? Bukan, DP awal tidak masuk. Tidak karena masuk. DP awal itu kan hanya bicara soal administrasi bagaimana proses DP itu kan untuk menentukan besar kecilnya angsuran. Betul. Nah, kalau DP-nya besar berarti angsurannya makin kecil. Kalau DP-nya kecil, angsurannya makin besar. Ya. Gitu. Oke. Tadi saya highlight juga Bang yang menarik tadi Abang sebut bahwa ada juga lembaga-lembaga pembiayaan yang baru mendaftarkan jaminan fidusia ketika misalnya untuk ketentuan tertentu, misalnya ormas yang ingin mengkredit dan ingin diloloskan gitu, mereka meminta diperlihatkan gitu jaminan fidusianya seperti apa. Bukankah memang seharusnya seperti itu ya Bang? Nah, itu sebenarnya sih fidusia itu kan kepercayaan. Nah, saya review sedikit soal tadi, bukan ini artinya ketika bermasalah, artinya sudah nunggak ya. Jadi bukan pada saat awal penandatanganan kontrak mereka minta langsung didaftarkan fidusia, tetapi ketika udah terjadinya keterlambatan, terjadinya wan prestasi. Nah, setelah terjadinya wan prestasi kan ada satu tindakan oleh perusahaan melakukan satu tindakan kan, entah itu kolektor internalnya atau eksternalnya. Nah, kalau melalui internal kan ya ke sana selalu ditanyakan oleh pihak debitur, apalagi debitur yang notabene keluarganya latar belakangnya ada ormas yang berorganisasi gitu kan, tentu mereka memahami sedikit banyaknya terkait dengan fidusia. Iya, betul. Nah, dari situ kan mereka mempertanyakan mana fidusianya atau legal standingnya mana. Nah, kalau ada baru nanti diproses gitu. Kalau ada nanti perdebatan mereka ya soal fidusia ini. Fidusia ini benar atau tidak gitu. Ya, artinya ketika kepentingan hukum lah ya. Ya, leasing kan ketika kepentingan hukum menghendaki didaftarkan, baru mereka nanti daftarkan. Berarti bukan dari awal didaftarkan ya? Ya, ada sebagian langsung didaftar. Namun kan masih duga-duga kan ini orang lancar atau tidak kan. Kita kan belum bisa meramal kan. Ini orang ngangsurnya nanti akan baik atau tidak itu kan. Jadi lebih kepada ketika kepentingan hukum menghendaki baru didaftarkan. Oke, begitu. Oke, Bang, kalau fidusia ini kan untuk benda bergerak aja ya Bang, setahu saya. Kalau untuk benda tidak bergerak itu apa Bang misalnya untuk jaminannya? Kalau untuk benda tidak bergerak itu kan kadang ini juga kan ada yang pakai ya sertifikat gitu. Seperti hak tanggungan gitu mungkin ya Bang? Tanggungan tapi di ininya kan secara fidusia.
Kalau hak tanggungan berarti ya masuknya kepada lembaga perbankan. Perbankan, ya. Perbankan. Jadi berbeda ya Bang. Kalau dia jaminan sertifikatnya ke leasing kan dibiayai di ini secara fidusia. Fidusia. Ya artinya kepercayaan tadi dia memberikan, karena antara bank leasing dengan perbankan kan berbeda ya. Kalau perbankan jaminannya menggunakan namanya jaminan fidusia. Kalau bank itu hak Tanggungan itu hak ya. tanggungan. Seperti Jadi, rumah misalnya gitu. Kalau bank itu kan hak tanggungan itu artinya selama rumah itu menjadi hak tanggungan, debiturnya itu ya, makanya kalau hak tanggungan tuh kan lebih mudah eksekusi karena dia dibebankan dalam objek rumah, Objek jaminannya itu ya. adalah hak tanggungan. Hak tanggungannya ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman beda ya, jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak gitu. Iya. Kalau benda bergerak fidusia itu bendanya berada pada debitur, namun juga hak kepemilikan tetap pada kreditur ya Bang, Iya. seperti yang tadi dijelaskan. Sedangkan hak tanggungan itu sudah dia memiliki benda tersebut dan juga sekaligus menjadi pemiliknya Iya, gitu, pemiliknya seperti itu. Oke Bang, tadi juga kita kan sempat bahas ya Bang terkait yang penarikan yang di awal-awal itu Bang. Iya. Penarikan kredit yang anggap saja misalnya si debitur ini melakukan one prestasi yang dimana dia tidak membayar dari si uang kredit tersebut. Iya. Nah, adanya penarikan-penarikan di jalan kan marak ya Bang, Iya, marak. sering kita temukan juga. Abang ada cerita nggak tentang itu? Misalnya Abang sebagai advokat misalnya pernah berhadapan dengan kasus seperti itu atau gimana? Ya, baru-baru ini juga 2 hari yang lalu ada teman saya, kebetulan dia ini orang India yang profesi sebagai mekanik. Dia unitnya di ini juga ditahan kebetulan. Itu dipakai sama anaknya, lalu dinyomplong ya lewat adira sedikit itu. Anak itu diberhentikan, kebetulan unitnya adalah ya Yamaha Lexi itu kan, Lexi ya. Nah, itu kan ada ininya kan udah kunci dia tinggalin, ada pakai remote kan. Ya jadi mereka tidak bisa ngangkut, tidak bisa melakukan apapun terhadap unit ini. Nah, lalu diteleponlah saya oleh ini orang India ini namanya, artinya telepon saya dan kita ke lokasi. Kebetulan mereka yang bagian eksternal ini sudah mengenal lah saya gitu, jadi kita hanya upaya ya damai saja ya. Karena emang kalau di bidang debt collector itu kalau orangnya kenal backgroundnya hukum pasti dia akan sekian lah ya, akan sekian ya udah Bang kita bereskan aja gitu. Taat gitu. Hanya pada saat itu dikasih ya kita memahami mereka lah karena profesi mereka seperti itu ya, pihak itu ya memberikan sedikit ya inilah ya ya kita memberikan pengarahan kepada mereka bahwa kalau sebaiknya kalau mau menarik itu atau mau mencari unit itu mendingan ke rumah supaya ngobrolnya baik-baik dengan orangnya. Ya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dia gitu kan. Kalau di jalan begitu kan tidak etis juga gitu. Cuman serba salah juga. Kadang kan emang nasabah juga di sisi lain nasabahnya yang tanpa ada informasi gitu kan. Kalau leasing juga kan melaksanakan itu kan karena atas melihat historinya. Oh orang ini di telepon masih bisa kooperatif enggak gitu kan, apalagi yang sudah masuk pada eksternal di jalanan itu kan prosesnya jelas ya, karena leasing itu nggak 1 bulan ada kolektor ke sana, 2 bulan beda lagi kolektor, artinya tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh leasing. Nah ketika tahapan-tahapan ini kan ada informasi masuk ke inilah pimpinannya, nanti pimpinannya menganalisa, oh bahwa ini berarti orang seperti ini, kasusnya seperti ini, mungkin uangnya belum ada,
Ya, kalau kita dan juga unitnya juga dia tidak mau ngasih, walaupun sudah nunggak per bulan-bulan, katakan 6 bulan ke atas, tapi unit masih dalam penguasaan dia. Nah, itu kan atasannya melihat seperti itu, ya udah. Ada yang masih upaya lagi, ada yang datang lagi ke rumah. Nah, kalau rata-rata yang unit ya harusnya unit yang sudah tidak ada di rumah atau sudah dipindah tangankan, itulah harusnya masuk pada eksternal. Betul. Karena internal secara secara kekeluargaan yang tiap mereka ke sana sudah tidak menemukan lagi unit. Nah, di situ baru menggunakan eksternal harusnya. Nah, karena eksternal itu kan untuk mencari unit di jalanan bahwa tidak ditemukan lagi di rumahnya orang tersebut. Jadi upaya untuk mendapatkan unit itu dengan disebarkan data kepada eksternal. Iya betul. Nah, itu yang banyak atau sering dilakukan oleh leasing seperti itu. Nah, kalau dari penyelesaian itu sendiri, sebenarnya leasing itu yang paling penting kita komunikasi dengan mereka bahwa unit aman, katakanlah unit dalam penguasaan kita, unit aman, tapi sampai saat ini saya belum ada uang. Nanti saya ada uang, pasti saya akan melunaskan. Pasti mereka pun akan memahami. Gitu. Nah, kalau tadi yang terkait pemindah tanganan, nah pemindah tanganan itu sebenarnya bisa aja Bang, dan masih berlaku si jaminan terhadap jaminan fidusianya. Nah, pengalian tangan itu kan kalau di bawah tangan berarti antara saya sebagai debitur saja nih yang mencari orang untuk melanjutkan satu unit kendaraan itu. Nah, itu kan berarti sepihak, artinya saya sedangkan unit itu masih dalam keadaan jaminan fidusia. Artinya bahwa unit itu antara dua dimiliki, saya krediturnya masih separuh, ini debiturnya masih separuh. Jadi belum menguasai secara penuh unit itu, karena masih kredit. Maka harusnya ini dulu kalau pengalihan tanganan yang baik itu harus leasing nanti survei ulang dulu. Dia survei ulang kepada siapa nih, katakanlah saya yang mau offer mengalihkan unit ke Reski misalnya. Nah, nanti leasing survei, nanti melihat Reski ini pendapatan bulannya katakanlah 10 juta, setoran unitnya ya 5 juta gitu kan lah, ya roda 4 ya ini contohnya, ya 5 juta. Nanti dinilai ini dalam keadaan darurat uangnya cukup enggak nih tiap bulan untuk menyetor, cadangan dananya cukup atau tidak. Nah, itu dianalisa dan sudah dianalisa, cukup ini, ya baru dialihkan penuh bahwa ini sudah ke Reski. Dan jadi saya sebagai atas nama pertama tidak dikunjungi lagi oleh pihak leasing apabila terjadi keterlambatan. Nah di situ juga langsung mengalihkan, nanti lunas, yang ambil PPKB itu bisa Reski karena udah pengalihannya secara sah. Nah, apabila yang di bawah tangan tadi, maka terjadinya hilangnya unit itu juga masih tanggung jawab atas nama pribadi. Gimana tuh Bang? Artinya katakanlah unit saya offer ke satu orang lagi namanya B, katakanlah. Dia ini adalah seorang mafia motor gitu. Dia unitnya di offer jauh lagi karena namanya benda bergerakan, dia tidak bisa statis, dia bergerak terus kan. Nah, di offer lah dia sampai ke Kalimantan sana, sampai sana unitnya hilang. Maka saya bisa dituduh oleh leasing penggelapan unit. Penggelapan unit berarti udah masuknya pidana.
Oke, mungkin Gitu. kalau misalnya dalam kasus seperti itu, misalnya abang melakukan over kredit gitu ya bang, tapi Kreditnya tidak sah. ya tidak sah, jadi tetap abang yang dianggap melakukan penggelapan. Iya, karena saya sebagai Fidusia. ini Debitur sahnya, pemohonnya kan saya. Iya. Saya menandatangani kontrak dan Nah, semuanya. Nah, sering terjadi juga nih bang, misalnya kayak over kredit seperti itu ya bang. Iya. Misalnya abang over kredit ke Reski nih, Iya. terus Reski karena Reski tuh nggak bisa, misalnya syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu untuk diloloskan menjadi nasabah, makanya Reski menggunakan identitas orang lain, itu gimana bang? Diatur nggak bang dalam iya. undang-undangnya? Itu di leasing itu disebutnya itu pinjam aplikasi, ya pinjam aplikasi. Jadi karena aplikasi dia kena BI checking dan sebagainya itu dia meminjam punya orang lain. Dibolehkan bang? Ya kalau selama itu, kalau waktu saat survei dia jujur bahwa oh, ini bukan untuk saya, orang yang katakanlah yang peminjaman itu yang memberikan pinjaman identitasnya kepada orang lain untuk mengambil kredit. Ya kalau pada saat orang survei dia mengaku secara sah bahwa ini bukan untuk saya hanya atas nama. Berarti nanti dipikir-pikir lagi sama pihak leasingnya, apakah ini benar atau tidak gitu kan. Nah kalau rata-rata kan nggak dikasih tahu, oke aja, mereka udah setting nih, udah ada sign. Nanti pokoknya kamu bicara begini, begitu. Iya, unit ini untuk saya, untuk keperluannya ini, gitu. Lalu kadang-kadang mereka rumahnya itu kalau keadaan rumahnya tidak layak, dibawain kursi yang bagus, sofa yang bagus. Nah itu kan by design. Jadi bagaimana seseorang itu terlihat dia layak menerima diberikan kredit, ya jadi keadaan rumahnya dihiasi dengan segala yang mahal-mahal lah gitu. Jadi memenuhi. Nah itu juga sering terjadi. Dulu saya di Pelabuhan Ratu juga pada tahun 2011-an lah. Itu sering terjadi begitu. Nah kadang ada juga yang kerjasama dengan surveyornya. Nah, jadi leasing juga kan namanya survei kan manusia juga ya. Jadi orang tidak layak juga bisa dilayakkan oleh dia. Karena leasing juga sebenarnya membutuhkan gitu. Ya, di sisi lain leasing membutuhkan nasabah yang baik ya. Iya. Pastinya dia tidak mau nasabah yang tidak jelas. Tidak jelas, pekerjaannya nggak jelas. Tapi yang saya maksud kerjasama dengan surveyor itu karena kami dulu perusahaan yang saya kerjakan itu sekitar 50 unit itu ketika kita terjun ke lapangan alamatnya fiktif. Sering banget tuh bang ditemuin kayak gitu. Sering itu kita temui kan, itu daerahnya di Tarakan Salak pada saat itu, Sukabumi bagian utara sana. Nah di Tarakan Salak itu kan basisnya ormas-ormas yang agak radikal lah di sana, ormasnya banyak di sana. Nah itu banyak di situ karena alamatnya fiktif. Ternyata setelah ditelusuri memang ada permainan antara surveyor ini dengan Nasabah. Ya dengan nasabah, ya dia dikasih tanda mata atau apalah licin lah ibaratnya. Jadi aman-aman aja. Nah itu makanya emang kalau masalah leasing itu sebenarnya antara dua, apakah internal dia dalam hal surveyornya yang surveinya tidak benar sehingga mengakibatkan kredit macet gitu kan. Dan yang kedua emang adanya di dalam diri nasabah itu sendiri emang niatnya tidak baik, ataukah emang dia membutuhkan tapi nggak punya uang gitu kan. Jadi bagaimana caranya dia bisa dapat
unit. Iya. Seperti itu, Res. Jadi melakukan berbagai cara gitu. Oh iya, menghalalkan segala cara Menghalalkan bagaimana segala dia cara. bisa dapat gitu kan. Nah, baik lagi Bang, terkait yang itu juga nih. Misalnya nggak bisa bayar kreditan itu nih, Iya. kan sering kita temuin di jalan ya Bang, ditarik langsung kendaraannya sama debt collector gitu, secara paksa. Nah, menurut Abang itu kayak gimana Bang? Pandangan Abang? Nah, kalau pandangan saya kan kita mengacukan putusan Mahkamah Konstitusi pada Februari kemarin kan emang Mahkamah Konstitusi karena ada yang judicial review. Iya, uji terhadap material ini. Undang-undang fidusia. Maka Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa wan prestasi itu harus dari kedua belah pihak mengakui. Oke. Artinya bahwa kreditur dan debitur ini sama-sama mengakui bahwa oh iya saya ini Melakukan wan prestasi. melakukan wan prestasi, terutama dari debitur. Debitur mengakui dulu bahwa saya ini sudah wan prestasi. Maka kalau dia sudah mengakui kan pasti BAP-nya kan dia tanda tangan kan. BAP itu kan berita acara penarikan kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu kalau sudah ditanda tangan berarti sudah tidak ini lagi, artinya bahwa dia secara sah menyerahkan unit itu. Maka yang terjadi di jalan itu harusnya kalau memang nasabah tidak mau ngasih ya hak nasabah gitu. Ya hak nasabah karena itu kan yang buat yang kreditnya itu kan nasabah. Nah, kembali lagi kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bahwasanya harus kedua belah pihaknya mengakui wan prestasi. Jangan leasing yang mengatakan oh ini sudah wan prestasi. Iya. Ya, jadi kalau sudah begitu, kalau kita tidak menandatangani itu berarti unit tidak bisa sebenarnya tidak bisa ditarik secara paksa. Secara paksa, makanya yang paling penting surat dalam bentuk apapun tidak boleh ditanda tangan kalau di jalan gitu. Harus ini dulu, artinya kalau kita sudah tanda tangan kan jelas kan dalam ya pasal 1338 KUH Perdata kan ya kesepakatan para pihak adalah hukum bagi mereka kan. Jadi kalau dasar perikatan itu sebenarnya dasar perikatannya kan di situ kan, atau pasal 1313 kan seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain melalui perjanjian ya pernyataan itu gitu kan. Nah emang itu sering terjadi karena leasing beranggapan bahwa saya nggak salah karena kamu udah saya biayain, udah gunakan jasa saya gitu, masa sih tidak punya etikat baik untuk ini. Iya, betul. Itu kadang memang nasabah juga yang kurang memahami pihak leasing juga. Iya. Nah leasing karena sudah menggunakan orang ketiga gitu kan, orang ketiga dalam hal ini kan ya para pihaknya itu pihak ke-1 itu kan leasing, pihak kedua adalah debitur gitu kan. Nasabahnya ya. Ya pihak ketiga ketika debitur ini sudah melalaikan tanggung jawabnya kan leasing ya udahlah saya gunakan pihak ketiga namanya eksternal gitu. Debt collector itu Debt collector yang sering mengejar. Iya, serem banget ya Bang. Serem banget. Sering banget kejadian-kejadian itu. Sering itu. Kejadian gitu. Padahal sebenarnya nasabah juga sebenarnya punya hak gitu ya Bang. Ya berdasarkan yang tadi putusan MK itu. Kalau menurut Abang sendiri, kalau misalnya merujuk pada putusan MK itu, seberapa efektifkah putusan MK itu terhadap realitas kita nanti gitu? Nah, apakah akan tetap terjadi yang namanya penarikan secara paksa, atau karena keluarnya putusan ini maka akan adanya benih-benih benih-benih kepercayaan gitu? Nah, gimana kalau Bang? melihat pada putusan MK ini emang sifatnya kan MK itu kan dalam mengeluarkan satu putusan kan sifatnya kan
membuat norma baru, Iya. membuat norma baru Mengganti soal ya mungkin mengganti ya, norma. mengganti ya undang-undang tadi gitu. Nah kalau seperti itu sebenarnya putusan MK itu udah sangat netral lah. Artinya supaya pihak leasing itu tidak sewenang-wenang. Yang pertama itu tidak sewenang-wenang menarik di jalan dan sebagainya. Artinya harus tahapan demi tahapan dulu. Wah. Kadang kan harusnya menurut syaratnya dalam undang-undang fidusia kan harus ada SP1, SP2 dan SP3 dulu. Nah kadang kan leasing nggak pernah ngirim SP1, SP2, Jadi SP3. langsung ya. Nah leasing kan beranggapan bahwa oh saya kan sudah punya kolektor, sudah ke sana gitu kan menagih. Ya bulan pertama kolektornya A, bulan kedua ganti lagi kolektornya B, bulan ketiga mungkin ganti lagi atau masih yang sama. Nah itu kan variasi tergantung kalau di leasing itu kan bagaimana di rolling kolektornya mungkin supaya jangan juga sampai ketahuan ada yang lapping atau ya makan uang konsumen gitu kan. Ada yang menitipkan gitu kan, ya tanpa kwitansi kan bahaya gitu kan. Ya jangan sampai itu sampai dimakan terjadi oleh ya kolektornya, uangnya nggak masuk. Jadi perusahaan bagaimana supaya segar nih, ya kolektornya ketahuan siapa yang kerja tidak baik, nanti yang satu masuk ke situ kan, akan mengetahui jejaknya, si ini mah cara kerjanya begini. Iya. Ya, Benar. kan akan ketahuan. Betul. Nah, itu adalah salah satu upaya leasing. Bagaimana caranya kolektornya itu tidak memakan uang nasabah, atau tidak menggelapkan uang nasabah. Iya. Karena kadang saat dia keluar baru ketahuan kan, uang nasabah ini. Ternyata selama ini seperti itu gitu ya. Iya, ternyata selama ini seperti ini. Nah, makanya SP1, SP2 itu harusnya penting perusahaan layankan sebagai dasar untuk memenuhi Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 99 ini. Cuman jarang dilakukan. Karena pada dasarnya ini leasing itu bagaimana caranya training orang-orang collectionnya yang lihai dalam hal lobby ini kan. Ya kalau lobbynya jago kan orang unitnya akan serahkan saja kan. Tergantung bagaimana kita menyentuh hati lah ya, hati nasabah gitu kan. Ya Bapak Ibu kan tahu udah menggunakan unit kami. Ya malah dibalikin oleh pihak kolektornya. Kalau Ibu punya perusahaan leasing atau Bapak punya perusahaan leasing, bolehlah saya saya ngeredit enak banget gitu kan. Iya. Nah cuman itu kan hanya soal lobby. Kalau kita berbicara soal hukum kan harusnya kalau memang antara ini yang tadi wan prestasi itu debitur tidak mengakui bahwa dia wan prestasi, maka harusnya leasingnya itu kan gugat secara perdata. Ke pengadilan mana tuh Bang? Di pengadilan negeri. Perdata ya? Ya secara perdata gugatannya wan prestasi. Supaya diuji di sana. Benar tidak wan prestasi itu? Iya betul. Ya itu cuman ya kalau masih bisa upaya damai kan gitu kan. Ya supaya tidak tidak terlalu kelihatan bahwa ini selalu ultimum remedium gitu. Jalan terakhir gitu. Iya. Iya benar. Bukan ultimum ya, premium remedium. Hukum yang dikedepankan. Iya, setuju. Itu ya makanya kalau bagi para debitur yang mengalami permasalahan seperti ini sebenarnya yang paling penting komunikasi dengan leasingnya baik. Ya baik, pasti mereka akan memahami. Betul. Gitu. Karena wan prestasi ini kan putusan MK-nya kan begitu. Jadi
karena kembali lagi kepada para pihak, maka tergantung leasing mau ini atau tidak, gitu. Makanya leasing upayanya bagaimana caranya menyentuh kepada nasabah agar supaya melakukan prestasinya nasabah ya. sendiri yang secara sukarela kasih unit itu yang dijaminkan secara fidusia. Ya, jadi teman-teman berarti benar ya Bang, nggak ada lagi yang namanya penarikan paksa gitu. Semoga nggak terjadi lagi gitu di kedepannya. Jadi kalau bisa ya antara pihak lembaga pembiayaan dengan si nasabah atau debitur itu adanya persetujuan antara satu pihak, antara kedua pihak. Kalaupun memang tidak menemukan jalan, ya harusnya gugat secara perdata gitu ya Bang. Iya, ada juga. Jangan main menghakimi sendiri gitu nggak sih Bang jatuhnya? Ini kan ada juga lembaga penjaminan konsumen LPSK di belakang Muhammadiyah, ada di samping Gang Koperasi itu. Nggak tahu saya. Ya, ada lembaga penjaminan konsumen. Oh iya. Ya, LPSK di belakang. Ya banyak yang mengadu juga, kebetulan ketuanya namanya Bapak Idun Suwarna ya. Ya itu sering kasus-kasus, ada yang kasus tertentu mereka mengadunya ke sana. Lalu mereka dipanggil kayak pihak leasingnya untuk disidangkan di sini. Jadi untuk upaya perdamaian sebelum masuk ke litigasi gitu mungkin. Ada LPSK. Iya betul. Oke. Nih Bang, menarik banget nih, kita udah lumayan lama juga ngobrol-ngobrol tentang fidusia. Nah Bang, mungkin Abang ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kalau misalnya suatu ketika mereka sedang mengajukan kredit dan misalnya terlambat membayar, misalnya perekonomian kan nggak stabil ya Bang, apalagi sekarang lagi masa pandemi kayak gini kan, kita nggak bisa memprediksi. Nah berdasarkan putusan MK yang baru keluar itu, saran Abang buat penonton kita kali ini gimana Bang, kalau misalnya terjadi penarikan kendaraan secara paksa kepada mereka? Iya. Saran apa yang harus dilakukan gitu? Iya. Kalau pesan saya bagi teman-teman ya podcast ya Dialektika Hukum yang sedang menonton, apabila punya kasus ya pribadi seperti ini ataupun punya tetangganya atau saudaranya yang mengalami penarikan secara paksa, yang paling penting dalam penarikan itu kalau tidak ditandatangani cukup divideokan saja, itu kan nanti bisa dilaporkan sebagai perampasan hak gitu kan. Ya itu bisa. Yang paling penting itu BAP-nya tidak ditandatangan. Berita acara penarikannya ada suratnya, itu kalau tidak ditandatangan saya yakin leasing juga tidak akan berani menarik, karena itu akan akan kena dengan pidana itu ya, KUHP itu pasal perampasan. Bisa gitu. Sampai ke pidana dari perdata. Iya, dari itu karena dia sudah merampas hak ya, harusnya ya, makanya kan berdasarkan itu tadi kan, prestasi itu kan harus nasabah mengakui, berarti dia akan menandatangani itu. Menandatangani berita acara penarikan itu gitu. Tapi kalau dia tidak mengakui, pasti dia tidak menandatangani gitu. Betul. Itu yang paling penting itu, soalnya dalam di leasing itu yang paling penting adalah komunikasi. Saya yakinlah mereka juga akan memahami. Betul, kuncinya gitu. Itu. Oke. Jadi yang pertama adalah komunikasikan dulu terhadap leasingnya atau lembaga pembiayaan lainnya ya teman-teman, mengenai pembayaran tersebut atau tunggakan-tunggakan gitu. Nah kalau bisa juga dilakukan secara damai ya Bang. Jadi jangan dulu masuk ke litigasi, kalau misalnya bisa diselesaikan dengan mediasi dan lain-lain. Namun kalau misalnya akhirnya tetap harus digugat perdata, teman-teman bisa ke Bang Bere nih sebagai advokat nih. Bisa ke Bang Bere nih sebagai advokat. Siapa tahu Bang Bere juga bisa membantu teman-teman semua. Promosi nih Bang. Siap, itu mah tidak perlu. Sebenarnya kalau leasing itu ketika kami sebagai advokat datang, pasti mereka akan memberikan keringanan seringan-ringannya. Betul. Malahan ada yang namanya pelunasan khusus. Ya banyaklah leasing itu memberikan sarana
sarana kemudahan ya untuk supaya debitur ini beres gitu. Iya, iya. Jadi emang akan lebih baik kalau nggak masuk ke ranah litigasi ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu podcast kita pada kali ini. Bang, asik banget ngobrol tentang fidusia ini. Nanti kapan-kapan main lagi ya Bang, kita ngobrol tentang topik yang lain lagi. Makasih juga Bang Bere udah nyempatin waktunya untuk kita di podcast kali ini. Sebentar, sebelum menutup, Abang mau ada pesan-pesan dulu buat penonton podcast kita? Oh, boleh. Untuk terus nonton atau apa mungkin? Oh iya, siap. Ya, saya menghimbau ya kepada teman-teman, namanya apa itu? Teman-teman dialektika hukum aja dulu deh. Saya menghimbau kepada teman-teman dialektika hukum tetap nonton ya, karena di podcast dialektika hukum ini akan membahas ya segala sesuatu yang real atau isu-isu yang menarik di masyarakat. Jadi tetap terus nonton dan juga jangan lupa ya share ya ke teman-temannya untuk selalu nonton podcast ini supaya semakin ya memberikan insight, diskusi-diskusi yang benar-benar dibutuhkan dalam masyarakat. Dan wawasan baru ya Bang ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Bang. Oke teman-teman, saya Reski dan Bang Bere pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.